Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Baik Ibu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ida. Ayo Ida. Baiklah, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk ke materi, kita akan absen dulu ya. Ibu absen dulu ya. Ya Ibu. Elsa, Monica, si Mamora. Saya Ibu. Chelsea, Aura, Ramadanti. Ibu. Eka, si Tumorang. Hadir Ibu. Ida Nurhayati. Nah, hadir semua ya. Nah, sekarang kita akan masuki tema 7, yaitu yang berjudul kebersamaan. Nah, subtema 1 yaitu kebersamaan di rumah. Nah, kebersamaan itu banyak ya anak-anak, yaitu kebersamaan di rumah, terus kebersamaan di mana lagi? Ayo, biasanya di mana saja? Sekolah, tempat bermain, tempat wisata. Ya, di sekolah, di rumah, tempat bermain, tempat wisata, banyak ya anak-anak. Nah, ini ada cerita kebersamaan ya. Ayo, Elsa, ayo baca. Baik Ibu, Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Ya, cukup Elsa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ida. Ayo Ida. Baik Ibu, di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Nah, ya. Baiklah, jadi di sini Siti itu tinggal bersama keluarganya. Nah, di rumah Siti itu terdapat ayahnya, ibunya, Siti, dan Ali. Nah, kalau kalian biasanya di rumah kalian tinggal bersama siapa saja? Ayo. Mama, Ya, Bapak, kakak, adik. Kakak, ya, kakak, nenek, dan sebagainya. Banyak ya. Nah, ini adalah kebersamaan di rumah. Baiklah, di sini Ibu akan membacakan ini. Silakan kalian simak ya anak-anak. Baik Ibu. Kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Nah, pada gambar tersebut, ini sudah dilihatkan kan? Nah, Ibu Siti dia lagi ngapain? Nyapu halaman. Lagi nyapu. Ayah Siti
ngapain dia nih? Bersihin selokan. Ya, ayahnya sedang membersihkan selokan. Nah, ini Ali dan Siti. Mereka ngapain? Makan ayam, ngasih makan ayam. Memberi makan ayam. Ya, Ali dan Siti sedang memberi pakan ayam. Nah, ini adalah suasana kebersamaan Siti di rumahnya pada hari Minggu ya. Tuh. Kebersamaan di rumah Siti. Nah, anak-anak, ayo silakan amati ya. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Anak-anak silakan simak ya anak-anak. Di sini Ibu akan menceritakan dongeng, yaitu kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, ini apa anak-anak? Tikus. Nah, ini Ular. ya, ini tikus dan ular. Nah, kalian simak ya, nanti ada pertanyaannya ya. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Akhirnya ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu," kata si ular. Lalu tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa," kata si tikus. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lalap dengan sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Lalu tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat si tikus. Lalu ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus membalas, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, itu tadi adalah cerita kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Itu tadi dongeng yang telah Ibu bacakan ya. Apakah ada yang tahu apa itu dongeng? Saya Ibu. Ya Elsa? Dongeng itu cerita yang belum diketahui pasti siapa penulisnya. Ya, bisa juga belum diketahui kebenarannya ya. Oh iya Bu, belum diketahui kebenarannya. Ibu, kan kalau dongeng itu belum diketahui kebenaran dan siapa penulisnya, contoh yang bisa dinamakan dongeng itu seperti apa ya? Contoh dongeng deh. Contoh dongeng itu apa ya?
salah satu contoh dongeng yaitu adalah fabel, yaitu cerita yang tokohnya itu hewan atau binatang. Bu, kalau dongeng fabel itu kayak mana ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri dongeng fabel ya, bentar ya. Nah, ciri-ciri dongeng fabel yaitu yang pertama menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Nah, pada tokoh cerita tadi yaitu ada siapa? Ada Ular dan tikus. ya, tikus dan ular. Nah, yang kedua yaitu tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Nah, mereka pasti memiliki karakter. Terus yang ketiga memiliki alur cerita. Nah, tadi ada alur ceritanya kan, dari yang ularnya awalnya jahat, akhirnya dia mau baik dan hidup rukun sama si tikus. Yang keempat memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita. Nah, tadi juga ada pesannya bahwa kecerdikan itu akan menumbuhkan kebaikan. Nah, kalau dalam dongeng ada unsur-unsurnya lagi. Nah, unsur yang pertama yaitu tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Nah, tadi tokohnya ada si Tikus dan ular. ya, jadi tokoh dalam dongeng tersebut adalah tikus dan ular. Nah, latar tempat terjadinya dongeng. Nah, tadi ada tempatnya kan? Nah, di mana tempat terjadinya? Ada burung dan pasir. Ya, gurun dan pasir. Yang ketiga yaitu watak. Nah, sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng itu pasti memiliki watak kan. Nah, jadi si tikus tadi itu memiliki wataknya seperti apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kata si tikus baik, Ibu. Ya, si tikus tadi dia wataknya baik. Dia juga rajin dan disiplin. Nah, kalau si ular, bagaimana watak si ular tersebut? Jahat, Ibu, karena mau makan si tikus. Ya, si ular tersebut wataknya dia jahat. Terus apalagi? Ya, apa Ida? Ya, dia. Ya, Ida, apa Ida? Tahu. Aku dah sih aku. Ya. Dia bersifat angkuh, malas, jahat. Nah, itu adalah wataknya ya. Pasti setiap dongeng itu pasti ada wataknya. Nggak mungkin dia baik semua. Nah, yang selanjutnya itu amanat, pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, setiap cerita atau dongeng itu pasti memiliki amanat. Amanat yang mau disampaikan kepada si pembaca atau pendengar. Nah, selanjutnya itu di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut Irama. ya. Jadi bunyi yang teratur berulang-berulang. Nah, itu disebut irama. Nah, membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah ya. Nah, ini yang pertama yaitu adalah mengetuk meja dengan ketukan 1. Itu yang berbunyi duk. Nah, biasanya kalian ada meja nggak? Ada. Nah, coba kalian mengetuk meja tersebut. Pasti bunyinya tuk. Nah, ini Ibu. Iya, Nah, Bu. ketukan pertama yaitu mengetuk meja yang bunyinya tuh duk. Nah, meja itu kan dia keras. Nah, selanjutnya yang ketukan kedua yaitu ini kita tepuk tangan ya. Tuh, ayo. Jangan buat kesini. Nah, jadi yang ketukan pertama itu kan kita mengetuk meja. Jadi meja itu lebih keras. Kalau kita tepuk tangan itu tidak keras. Nah, jadi bunyi mengetuk meja itu lebih kuat dibandingkan menepuk tangan. Jika kedua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu cicak-cicak. Nah, kalian pernah dengar nggak lagu cicak-cicak ini? Pernah, Ibu. Pernah. Kalian tahu cicak kan? Tahu, Bu. Tahu. Cicak itu biasanya dia ada di mana? Di mana kalian sering melihat cicak? Di dinding. Ya, cicak makan apa? Dia makan sayur atau makan daging? Makannya nyamuk, Bu. Nyamuk. Ya, jadi cicak itu dia makanannya adalah nyamuk ya.
Nah, lagu Cicak-Cicak ini diciptakan oleh Ate Mahmud dengan tempo 2/4. Nah, ini iramanya itu agak cepat ya anak-anak. Nah, tadi kan kita sudah belajar ini bunyi ketuk 1, ketuk 2. Nah, sekarang mari kita praktekkan dengan menyanyikan lagu Cicak ini ya, menggunakan ketukan tadi. Ketuk 1 yaitu tepuk 2 dulu ya. Nah, pertama kita tepuk tangan. Yang kedua baru kita menepuk meja atau apa benda yang keras di sekeliling kalian. Nah, kalian simak ibu dulu ya. Nanti baru kita praktekin sama-sama. Ya. Cicak, cicak di dinding, dia merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, jadi seperti itu lagunya. Ayo, sekarang kita coba bersama-sama ya. Yang pertama tepuk tangan, yang kedua ketuk meja, oke? Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Diam-diam merayap, dan nyamuk lalu ditangkap. Nah, jadi seperti itu ya, kan? Nah, ibu rasa cukup batas ini aja pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Chelsea ya. Chelsea, ayo pimpin doanya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, ibu cukup hanya batas ini saja pertemuan kita. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di hari berikutnya. Baiklah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.